Lembaga survei bayaran merilis hasil survei pesanan terkait popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas tokoh-tokoh yang berpeluang maju sebagai kandidat Capres-Cawapres 2024 mendatang. Para wartawan diundang, dikasih makan, lalu diminta untuk memberitakan serangkaian data yang mereka paparkan. Setelah berita disajikan, buzzer bayaran segera mengambil peran, melakukan penyesatan hingga penghasutan kepada masyarakat yang minim pengetahuan dan emosian. Tentu saja akan ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Namanya juga lembaga survei bayaran, hasilnya ya pasti pesanan. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Ganjar Pranowo nampaknya harus berhati-hati dengan pengamat capres yang satu ini. Nampaknya dia sangat mendukung Anies Baswedan dan saat mengkritik dia disertai bukti-bukti yang konkret. Cukup cerdas dan tidak seperti buzzer-buzzer yang lain yang hanya menyerang dan menyerang. Tapi dia lugas, ada opininya, ada argumentasinya, dan masuk akal. Bisa mempengaruhi opini para pemilih Ganjar itu sendiri. Entahlah apakah dia memang mendukung Anies Baswedan atau memang tim sukses dari Anies Baswedan, belum tahu juga, tetapi apa yang dikatakannya untuk menyerang Ganjar Pranowo ini memang sangat masuk akal dan bisa sangat berbahaya bagi tim sesnya Ganjar Pranowo. Tidak tanggung-tanggung dia selalu menyertakan bukti soal opininya, seperti polling ini yang dikatakan bahwa ada polling-polling yang mengunggulkan Ganjar Pranowo. Namun dia menyertakan bukti dari TV One bahwasannya polling ILC itu bahkan Anies unggul luar biasa dari kandidat dua capres yang saat ini memang paling berpeluang untuk menjadi RI 1 di 2024, yaitu Ganjar Pranowo juga Prabowo Subianto. Sementara itu Anies unggul sangat tinggi di hasil polling ILC yaitu 77%. Sementara Ganjar Pranowo hanya 14% dan Prabowo Subianto hanya 9%, guys. Pemirsa, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Lembaga survei bayaran merilis hasil survei pesanan terkait popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas tokoh-tokoh yang berpeluang maju sebagai kandidat Capres-Cawapres 2024 mendatang. Para wartawan diundang, dikasih makan, lalu diminta untuk memberitakan serangkaian data yang mereka paparkan. Setelah berita disajikan, buzzer bayaran segera mengambil peran, melakukan penyesatan hingga penghasutan kepada masyarakat yang minim pengetahuan dan emosian. Tentu saja akan ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Namanya juga lembaga survei bayaran, hasilnya ya pasti pesanan. Sementara itu di video ini juga dia mengatakan bahwasannya dia menyindir Ganjar Pranowo yang sekarang masih menjadi gubernur aktif di Jawa Tengah, tetapi sudah belusukan ke daerah-daerah untuk kampanye Pilpres. Sementara itu memang kita tahu Anies Baswedan sendiri memang sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Dia sudah digantikan dan sudah lengser dari jabatannya dan sekarang diganti oleh gubernur pengganti. Karena Pilgub nantinya juga akan diadakan serentak. Begitulah, cukup beralasan dia menyerang Ganjar Pranowo soal hal ini. Bagi dia, gubernur aktif seharusnya menyelesaikan tugasnya lebih dahulu, tidak malah tebar pesona
ke daerah-daerah. Bagaimana menurut Anda? Tidak bermaksud menyerang, merendahkan, atau hilang hormat kepada Pak Gubernur. Izinkan saya sebagai rakyat biasa yang punya harapan besar akan kemajuan negeri ini dan kesejahteraan rakyatnya untuk menanyakan kepada yang terhormat Bapak Gubernur aktif yang belakangan lebih sering turun ke daerah lain. Pak, sejauh mana Anda memikirkan kemajuan negeri ini dan kesejahteraan rakyatnya? Apakah sudah punya planning? Maaf Pak, selain jogging dan belusukan, hingga saat ini saya belum menemukan jejak gagasan dan ide Bapak. Mau dibawa kemana kira-kira negeri ini jika Bapak diberi kepercayaan oleh rakyat sebagai presiden? Peran kemiskinan di daerah yang Bapak pimpin yang terus meningkat adalah evaluasi yang pantas untuk mengukur kemampuan Bapak menjadi seorang presiden. Gesekan antara warga desa dan aparat yang terjadi di wilayah pemerintahan Bapak yang belum tuntas hingga saat ini. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Betapapun mengesalkannya Rocky, apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang harus diterima dalam alam demokrasi. Kalau kita dengan mudah tersinggung dan buru-buru ingin menghabisi pendapat yang tidak kita sukai, kita mengkhianati demokrasi. Kebebasan berbicara adalah hal yang esensial untuk menemukan kebenaran. Saya tentu percaya bahwa kebebasan berbicara itu tidak bersifat mutlak. Ada hal-hal yang boleh dilarang atau dipidanakan. Misalnya saja kalau Rocky menyebarkan fitnah terhadap Jokowi. Tapi kalau hanya bilang Jokowi itu bajingan tolol, itu cuma kata-kata kasar yang tidak berdampak pada reputasi dan nama baik Jokowi. Itu memang adalah kata-kata yang bisa membuat kita marah, tapi itu bukan kejahatan. Pertanyaannya bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu, bukan delik laporan. Dia ngadu, nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah, nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Karena pencemarannya Bapak itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi, itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Saya tidak setuju menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Biarinlah. Menurut saya ya, Presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan. Karena kesalahan presiden itu efeknya buruk bagi bangsa kok. Yang menderita itu banyak gitu loh. Jadi biarlah orang marah. Kenapa sih ego banget gitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu gitu. Seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka, dipersekusi. Iklim kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan gitu. Harusnya presiden itu hari-hari mendengar keluhan orang. Ya kayak begini gitu. Ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia, saya menghina jabatan presiden. Ditanya pada Pak Jokowi, Pak Jokowi nggak merasa tersinggung. Pak Jokowi tidak melaporkan saya, yang melaporkan saya relawan-relawan Pak Jokowi itu. Jadi saya mesti minta maaf pada relawan. Sementara Pak Jokowi pernah mengatakan, Rocky Gerung itu memang kritisi, bahkan saya dikasih bintang